Haleluya, selamat pagi semua. Senang bersama dengan saudara. Kita akan mulai ibadah kita. Puji nama Tuhan. Sangat bersuka cita berada di dalam rumahnya. Sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau mempertemukan kami kembali dalam ibadah pagi. Dan satu hal kerinduan kami, Tuhan, kami buka hati, kami mau memuji, memuliakan Engkau. Biarlah kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semuanya saudara, mari bangkit berdiri bersama. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan lewat puji-pujian kita. Dengarkanlah suara nafiri, haleluya. Mari bersuka cita bagi Dia lewat pujian kita. Kita mau bernyanyi bagi Dia. Kita mau memuliakan namanya. Kita mau bertepuk tangan bersama. Kita mau puji-pujian bagi Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi hatinya. Siap maju janganlah lengkap, Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Tanyakan pujian bagi Dia penuh kemenangan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua. Haleluya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi hatinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Haleluya. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya, haleluya, tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Amin. Kita mau percaya api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya, haleluya, tercurah dari surga. Beritakan bahwa Yesuslah Raja segala raja. Amin. Segala raja, amin, haleluya. Kita percaya, haleluya, di dalam Dia ada kemenangan. Kita persiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bagaikan bejana siap dibentuk. Kami percaya di dalam Engkau. Oleh anugerah dalam kehidupan kami, terpuji nama-Mu Tuhan.
siap dibentuk, demikian hidupku. Amin. Di tanganmu curahkan kuasa Rohmu, dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, bila hidupku di tanganmu, termasuk kehendakmu, apakah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan. Amin. Dalam segenap jalanku, memuliakan Tuhan, memuliakan nama-Mu. Hati yang terbuka di dalam Engkau Tuhan, bagaikan bejana yang siap selalu untuk dibentuk. Demikianlah hati kami di dalam Engkau Tuhan. Kami mengangkat pujian kami untuk memuliakan Engkau. Biarlah kehendak Tuhan yang selalu jalani di dalam kehidupan kami, bagaikan bejana. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, berbelas suruh kehendakmu, apakah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, yang kami sembah, Kau yang kami puji, kami memuliakan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, atas segala kasih, haleluya. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama, haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Kau yang kami puji, Kau yang kami sembah, Kau yang kami muliakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Pagi ini kita mau bawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kita. Kita yakin dan percaya pemulihan terjadi, dan khususnya di dalam pekerjaan kita, keuangan kita. Dan Tuhan mau melawat pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kita. Demikian juga di dalam persekutuan kita, di gereja kita ada Pastor Jack and Melissa Hobbs yang berada di dalam pelayanan di Clarkson. Ada Pastor Tony and Liu Hong di Fairfax. Kita membawa di dalam doa untuk seluruh jemaat. Demikian juga kita membawa di dalam doa Pastor Dave and Linda Elres yang di Newton. Kita percaya bahwa Tuhan berkarya bagi setiap hamba-hambanya, dan khususnya untuk jemaat dan keluarga. Biarlah pertolongan Tuhan selalu ada. Kita juga terus mau berdoa untuk abang daripada saudari kita Bu Mei. Kita lihat tadi malam juga sampai bawa di dalam doa, menguatkan mereka. Dan hal yang sangat senang adalah bagaimana kita mau melihat perkara-perkara Tuhan, berita Injil terus disampaikan, dan banyak pemulihan, dan kita percaya ada kuasa mujizat. Kalau ada kebutuhan saudara, silakan angkat tangan. Ada yang menjadi pergumulan, mari kita imani, percaya. Ya. Doanya untuk usaha Enji sama Bang Glenn saya. Amin. Untuk usaha daripada Enji dan Glenn, kita mau bawa di dalam doa, Tuhan menolong, menyertai, dan kita mau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara
yang selalu kita kumpulkan di dalam Dia. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk acara nanti sore di keluarga dari Joshua. Tuhan menolong mereka, dan khususnya untuk keluarga-keluarga yang ditinggal, dikuatkan. Biarlah beracara berjalan dengan lancar. Kita mau bawa di dalam doa, dan kita juga mau bawa di dalam doa untuk gereja kita di tempat ini. Walaupun kita gereja rintisan, kita masih melakukan banyak yang berkekurangan, tapi kita percaya bahwa kita mau melakukan yang terbaik bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan kita. Untuk itu kita selalu bawa di dalam doa. Kalau tidak ada kebutuhan, saya mengajak saudara, mari kita angkat suara kita mau percaya apa yang menjadi kebutuhan kita pada pagi hari ini, dan kita mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam Engkau kami percaya pertolongan-Mu Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu Tuhan untuk pemimpin kami di dalam pemerintahan kami di negara kami Indonesia Tuhan. Engkau melihat presiden kami, wakil presiden kami dan para menteri maupun di pemerintahan di daerah Tuhan. Biarlah pertolongan-Mu Tuhan terjadi, dan Engkau melawat Tuhan. Engkau memulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong ya Bapa, untuk masa-masa pandemi ini ya Bapa, kami percaya bahwa kami dapat melalui karena Engkau menolong. Biarlah pemulihan di dalam pekerjaan kami, keuangan kami, kesehatan kami. Kami juga membawa di dalam doa Tuhan untuk pastor kami yang berada di dalam pelayanan. Ya Bapak, Tuhan tolong juga Pastor Jack and Melissa Hobbs ya di Clarkson, ada Pastor Tony and Liu Hong di Fayetteville, dan khususnya di India Tuhan ada Pastor Dave and Linda Edwards Tuhan. Biarlah pertolongan-Mu Tuhan ada, dan Kau nyatakan belas kasih-Mu Tuhan, dan Kau membangkitkan Tuhan jiwa-jiwa yang baru yang mau Tuhan memuliakan Engkau dengan kesaksian ya Bapa, yang mau berdiri bagi bangsanya. Ya Tuhan, Kau Tuhan tolong ya Bapa, dan kami percaya Kau melihat Tuhan juga Pak Rapas Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Abang daripada Bu Mei Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu yang terbaik yang Kau berikan, dan kami mau melihat Tuhan mujizat-Mu, belas kasih-Mu Tuhan terjadi di dalam keluarga ini ya Bapa. Dan kami percaya Kau menguatkan dia ya Bapa, Kau tidak pernah meninggalkan dia ya Bapa. Kami hanya mau bersandar Tuhan di dalam Engkau, dalam iman kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama Tuhan. Kami juga membawa di dalam doa untuk setiap kami di dalam pekerjaan kami, khususnya dalam EJ dan Glenn Tuhan dalam usaha mereka. Demikian juga untuk keluarga-keluarga mereka Kau berkati Tuhan, sertai ya Bapa, dan kami percaya Tuhan hal yang baru Kau nyatakan. Demikian juga untuk Ori Tuhan yang pada saat ini lagi sakit Tuhan, tolong jamahan-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan ya Bapa, dan kami hanya mau beriman Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama ya Bapa, dan biarlah Tuhan Yesus hati yang selalu terbuka di dalam Engkau. Kami percaya hati kami Tuhan itu selalu fokus untuk melihat Tuhan rencana-Mu yang indah di dalam setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau katakan sebagai orang percaya, amin. Silakan duduk, amin. Haleluya. Senang bersama dengan saudara. Ada beberapa pengumuman bagi kita. Kita di pagi agak repot di sini. Saya juga nggak tahu lampu pada bermasalah. Demikian juga lampu di bawah seperti pada copot. Mungkin seminggu ditinggal sudah banyak berubah, karena hari Rabu kemarin saya berkhotbah di gereja PTC Pulau Gadung. Senang bersama dengan mereka, dan ada suatu sukacita tersendiri saat bisa bersama dengan murid-murid di gereja. Dan saya ingat saya kangen sekali seperti berada di dalam hal tersebut, dan saya memberi kesaksian bagi mereka. Oh, ini penting bagi kita, bahwa biasanya selalu ada yang kita harus mengerjakan ini, kita harus begini. Dan saya bilang sama mereka, sudah tidak ada lagi di Kalimalang, harus bisa mengerjakan sendiri, harus mendorong diri sendiri, dan mungkin juga mendorong orang lain. Dan itu yang harus kita lakukan, karena pengorbanan Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia dalam kematiannya di atas kayu salib memulihkan setiap kehidupan kita, dan kita menjadi pribadi-pribadi ciptaannya yang sempurna untuk kemuliaan namanya. Pada hari Rabu kita ada ibadat tengah minggu di tempat ini. Saya mendorong saudara, kalau memang saudara ada kesulitan untuk bisa datang bersama dengan kami, bawalah sarjam doa.
dan di channel YouTube juga untuk live streaming kita juga selalu tersedia. Dan kalau ada hal-hal yang lain, marilah berkomunikasi. Kita ada WA, dan kita akan mau lakukan sesuatu karena itu adalah penting bagi kita untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain pada saat-saat ini. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, mari kita tetap berkomunikasi. Dan kita merasakan bahwa ada iman yang bertumbuh bersama saat kita melakukan bersama-sama. Khususnya pada hari Sabtu, kita ada acara mungkin pada saat-saat pandemi ini penting sekali mengenai hal olahraga. Bukan hanya seperti untuk kita dapat makan saja, tapi untuk olahraga juga sangat penting untuk imun tubuh kita. Dan saya ngobrol sama Pastor Jack dan mereka juga mau bergabung. Pada hari Sabtu kita ada acara olahraga, jogging, kita bisa sewa sepeda, dan setelah itu nanti kita akan makan malam tepatnya di San Diego, Pantai Indah Kapuk. Acaranya sore hari, karena kalau pada siang hari sangat panas sekali, apalagi saat beberapa hari panas. Biasanya di situ udah jam 4, jam 5 sudah mulai rame, ada jogging, dan kalau suka untuk foto, view-nya sangat bagus. Kemarin waktu tanggal merah kami ke sana, dan itu sangat bagus untuk keluarga. Kalau saudara bisa terlibat bergabung bersama, silakan. Kalau saudara susah dengan kesulitan transportasi, saya juga sudah ngobrol pada Pak Syarif ada menyediakan mobil cadangan buat kita. Dan pada hari Sabtu nanti kita ketemu langsung di sana jam 4, mungkin bisa berangkat dari sini sekitar jam 3 atau setengah 4. Kalau sediakan aja seperti olahraga, pakai baju biasa olahraga, dan mungkin kita juga nanti ada menyediakan minum di mobil. Tapi kalau saudara juga mau bawa mobil minuman, silakan. Dan saya juga udah menyiapkan tempat makan. Ada saudara juga yang di sana yang akan mempersiapkan bagi kita untuk tempat fellowship. Jadi waktu kita nggak terlalu lama, karena saya yakin percaya bahwa agak capek nantinya karena olahraga. Dan ini adalah hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk kebersamaan kita pada hari Sabtu. Saudara Aris juga telah mendapatkan bayi yang baru, bayi laki-laki. Senang mendengarkan kabar-kabar yang penuh kegirangan, penuh kemenangan. Demikian juga Pastor Alvin akan kembali ke Belanda, dan tanggal 30 dia akan kembali, dan ada penggantinya dari Belanda. Dan puji nama Tuhan juga ada misionaris baru dari Belanda juga yang akan merintis gereja di Jakarta. Jadi rencananya waktu itu adalah dia mau ke Thailand, tetapi setelah ditapiskan Thailand bandaranya masih belum terbuka. Yang terbuka adalah Indonesia, dan mungkin itu suatu berkat bagi kita. Walaupun dia arahnya tadinya mau ke Thailand, akhirnya dibelokkan di Jakarta, ada banyak kebutuhan. Dan kita mau lihat di situ bahwa orang-orang luar saja merasa terbeban dengan kota kita. Kita sebagai orang lokal, mari kita bersemangat dan melakukan. Kita mau peduli dengan kota kita, kita mau peduli dengan jiwa-jiwa yang ada di kota kita. Kita mau bersemangat melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa ada pertumbuhan yang sangat luar biasa. Jadi di Jakarta nanti gereja kita ada 5, ada di Kalimalang, ada di Pulau Gadung, ada di Muara Karang, Cengkareng, dan yang satunya misionaris yang baru dari Belanda. Saya belum tahu dia mau menuju ke tempat di mana, tapi sekarang sudah deal akan menuju dalam persiapan untuk menuju ke Jakarta. Itu beberapa pengumuman. Saya mendorong saudara juga untuk tetap berada di dalam doa pagi dan kekuatan kita. Kita memulai hari kita di dalam doa, dan kita tetap mematuhi tentang protokol kesehatan. Kita akan memberikan persembahan kita.
dalam persembahan adalah berbicara mengenai tentang hati yang penuh kerelaan untuk mau memberi. Dan di dalam hal ini saya merasakan begitu baiknya Tuhan, dan khususnya juga di hal keuangan saya di kantor kami. Sekitar mulai bulan ini ada mulai nafas kehidupan, mulai beroperasi lagi seperti sedia kala, walaupun masih pelan-pelan. Tapi itu saya merasakan bahwa ada kemenangan tersendiri karena saya selalu berdoa. Karena kalau perusahaan di mana saya bekerja mengalami gangguan, saya juga pasti di dalam hal keuangan saya mengalami hal gangguan. Demikian juga di dalam hal keuangan saya. Ketika saya tidak mau membawa sesuatu untuk Tuhan memberkati, saya yakin percaya bahwa gangguan-gangguan di dalam hal keuangan kita banyak sekali. Ada teman saya kemarin ketemu dengan saya setelah 22 tahun. Dia di daerah dan dia kesini untuk bertemu dengan saudaranya. Dia mengatakan bahwa sangat-sangat parah ya di Jakarta. Apa-apa uang, apa-apa uang. Mau pergi ke sini uang. Lalu mau di rumah aja mau turun atau mau ke tempat setelah ganggu ini sepertinya ada gangguan. Selalu seperti ada suatu beban. Dan saya bilang sama dia memang benar. Dan itulah kita dituntut. Kalau kita lihat di daerah seperti sayur aja kita bisa mengambil di pinggir kali, atau kita bisa seperti kelapa, tidak ada lagi manja, kita bisa teriak atau apa minta, pasti dikasih karena nilainya tidak begitu besar. Tetapi seperti di kota seperti ini, amin, perlu sekali kita memahami mengenai di dalam hal keuangan kita kekudusan. Tuhan menyertai, melindungi, amin. Dan itulah suatu masa-masa pahit yang kami alami juga di dalam awal-awal kami di dalam membangun rumah tangga, bergumul di dalam ekonomi, bergumul di dalam hal keuangan. Tapi ketika kami menyadari bahwa hal penting untuk kita membawa sesuatu bagi Tuhan, dan di situ Tuhan bisa memberkati kehidupan kita. Seperti kita lihat di gereja kita, Tuhan sangat memberkati gereja kita. Saya lihat di dalam percakapan Pastor Jack dengan Pastor Jack, dengan budget yang sangat-sangat murah, kita bisa menempatkan gedung yang berada di kota, di sentral, yang kita bisa jangkau kemana-mana. Dan saudara kalau juga mau menggunakan gedung ini untuk acara keluarga, ada acara arisan, silakan, amin. Ini adalah suatu gedung yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa menggunakan untuk kemuliaan bagi namanya, untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan hasil daripada itu adalah melalui pemberian-pemberian kita. Tuhan banyak mengajarkan kita mengenai kerendahan hati, mengenai masalah-masalah di dalam pergumulan-pergumulan, dan Tuhan baik. Tuhan membuka jalan, amin, bagi setiap kita. Tuhan tidak menuntut banyak mengenai hal-hal keuangan, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk setia memberi di dalam kemuliaan bagi namanya. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami. Dasarnya kami akan memberikan persembahan kami. Engkau kuduskan, Engkau sucikan hati yang terbuka di dalam Engkau ya Bapa. Kami mau memberi di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sambil memberi, mari kita angkat pujian bagi Tuhan lewat pujian kita. Juga dia panggil namamu.
Cek satu. Kalau saudara membawa Alkitab, mari kita membuka di dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 18. Saudara juga bisa melihat di layar di depan. Dan terima kasih untuk yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 18. Saya bacakan kepada kita semua. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pemberitaan firman-Mu menguatkan kami di tempat ini. Ya Bapa, begitu sempurnanya Engkau dan kami terbatas. Tapi kami percaya oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menolong kami, membarui hidup kami, dan menjadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang bersuka cita. Karena kami mendengar firman, kami bisa mendengarkan sesuatu yang membangun iman percaya kami, yaitu kebenaran akan firman. Terima kasih ya Bapa, berbicara dalam setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ambil judul khotbah pada pagi hari ini berbicara mengenai gagal. Kalau kita mendengar kata gagal, mungkin sesuatu yang menyakitkan atau sesuatu yang harus kita singkirkan dalam hidup kita. Tetapi gagal itu seringkali yang menghantui kita, menghampiri kita. Dan saya percaya bahwa setiap kita pernah mengalami apa yang disebut dengan hal-hal gagal atau kegagalan. Kemampuan untuk bangkit dari kejatuhan, belajar dari kesalahan, dan bergerak maju ke arah yang lebih baik. Ini adalah beberapa poin dalam hidup yang sering kita remehkan, yang seringkali kita menganggap bahwa wah, saya bisa mengatasi masalah saya bisa untuk memberi atau mengambil keputusan yang terbaik di dalam hidup saya. Setiap orang pasti pernah gagal. Namun yang membedakan kita sebagai orang percaya adalah caranya, bagaimana kita merespon
dan bagaimana cara kita memandang kalau kegagalan itu melanda atau menghampiri kehidupan kita. Karena kita mengalami hal-hal kegagalan ini adalah secara alami yang sering datang tiba-tiba di dalam perjalanan kehidupan kita. Kebanyakan orang memandang kegagalan sebagai sebuah kehancuran. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus memandang kegagalan sebagai batu loncatan dalam pertumbuhan iman kita. Pagi ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Ada suatu kebutuhan seorang perempuan Samaria yang lagi berbicara kepada Yesus di sumur peninggalan dari Yakub. Kita lihat di situ, amin. Jam 12 siang, pada saat teriknya matahari, Yesus berada di pinggir sumur tersebut. Dari situ kita bisa melihat bahwa ada suatu kebutuhan yang terjadi pada saat itu ketika perempuan ini datang untuk menimba air dari sumur Yakub tersebut. Kalau kita melihat ke belakang, kebanyakan saya ingat waktu saya masih kecil, masih menimba air bukan di rumah sendiri, tapi pergi agak jauh dari rumah saya. Biasanya kalau orang untuk mengambil air adalah pada saat pagi hari dan sore hari. Tetapi apa yang terjadi, amin? Pada siang hari, pada saat panas terik, seorang wanita datang untuk menimba air. Di situ dia memiliki suatu masalah. Kenapa dia tidak menimba air pada pagi hari bersama dengan kebanyakan orang atau pada sore hari? Karena kita lihat, amin, perempuan ini menimba air pada saat siang hari bolong. Kenapa? Karena dia menghindar dari kerumunan orang banyak yang biasanya datang menimba air pada pagi hari atau sore hari, tidak pada saat matahari lagi terik-teriknya. Karena perempuan ini hidupnya penuh dengan kegagalan. Penuh dengan kegagalan. Bukan saja dia melanggar semua aturan, tetapi kemudian pria yang sekarang bersama dengan perempuan tersebut tidak menikah dengan dia, sedangkan mereka hidup bersama. Kita lihat tadi di dalam percakapannya, sudah 5 kali dia menikah dan gagal. Ada kebutuhan yang kita bisa melihat di dalam kehidupan perempuan ini. Jadi wanita ini adalah seorang wanita yang mengalami kehancuran, yang mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus dan menerima air hidup, wanita ini mengalami perubahan yang luar biasa. Hal yang tadinya membuat dia malu, yang ditutupi oleh dia, sekarang menjadi kesaksian. Ada percakapan, amin. Yesus meminta air kepada wanita ini, tetapi wanita ini menganggap bahwa sebagai, mungkin saya ini seperti mau dilecehkan, seperti saya mau seperti diolok-olok seperti kebanyakan orang. Tapi Yesus melanjutkan, amin. Kalau engkau tahu, saya akan memberikan kepadamu air hidup yang tidak akan berhenti untuk mengalir. Dan si perempuan itu begitu senang, dia berpikir bahwa dia tidak akan datang ke sumur ini.
Dia tidak akan menjadi bahan kuncingan orang-orang yang di sekitarnya. Dia merasakan bahwa benar yang saya butuhkan, ada kebutuhan di dalam kehidupan saya. Saya membutuhkan air kehidupan tersebut yang tidak berhenti. Sehingga pada saat saya membutuhkan air, selalu tersedia. Tidak datang lagi ke sumur Yakub ini. Kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 28 sampai dengan 29. Lanjutan di dalam ayat yang sama. Maka perempuan itu meninggalkan tempayangnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Dia pergi. Ketika Tuhan berbicara kepadanya, ketika Tuhan mengubahkan dan dia mengalami suatu perubahan, dia keluar, amin, menceritakan kepada orang-orang apa yang telah dia alami, apa yang telah dia telah terima. Dan kita bisa mengatakan amin, bahwa dia memberikan kesaksian tentang apa yang telah terjadi di dalam kehidupannya. Tuhan tidak menyia-nyiakan apapun. Tuhan menerima kita apa adanya, dan kehancuran kita, kegagalan kita, sesuatu yang tadinya membuat kita malu sehingga kita bersembunyi. Wanita ini mungkin untuk mengambil air secara bersembunyi-sembunyi pada saat orang-orang tidak bersama-sama, karena dia menjadi banyak sekali beban yang dialami, kegagalan-kegagalan yang dialami di dalam kehidupannya, yang kita pikir sudah tidak ada lagi, ada masa depan. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan sanggup memperbaiki menjadi sesuatu yang utuh kembali. Tuhan memperbaiki kembali hubungan yang hancur. Tuhan sanggup memperbaiki hati yang hancur, masa depan yang hancur. Tuhan bisa memperbaiki, membawa ke jalurnya, membawa ke arahnya kembali, bahkan menjadi lebih berharga dan menjadi kesaksian buat banyak orang akan kehebatan pekerjaan Tuhan atas hidup kita. Ini berat bagi wanita ini. 5 kali. Bagaimana kalau tetangga kita mengalami hal tersebut? Pasti terjadi omongan, ada gosip, ada hal-hal yang kita penasaran kenapa bisa terjadi. Dan itu menjadi beban bagi dia. Walaupun kita hanya seperti apa yang disebut sekarang kepo, mau tahu urusan orang. Tetapi kalau kita tanpa menyadari, malah itu menjadi beban bagi dia, merasa seperti tertuduh. Tuhan tidak menyembunyikan kehancuran seseorang, tetapi menunjukkan dalam bentuk yang berbeda, yaitu dalam bentuk sudah mengalami perubahan di dalam kehidupan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai dengan 29. Di dalam Yohanes pasal 20 ayatnya 26 sampai dengan 29. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya."
Inilah Tuhan memberikan contoh tentang kehidupan Thomas. Adalah bagaimana ketika kita mengalami masa-masa sulit di dalam kehidupan kita, seperti seakan-akan kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan. Seakan-akan bahwa kita tidak melihat keajaiban karya Tuhan. Seakan-akan kita tidak melihat kebesaran Tuhan yang akan Tuhan melakukan di dalam kehidupan kita. Dan Yesus sendiri menantang Thomas untuk melihat dan merasakan. Walaupun kita pada saat ini tidak bersama dengan Yesus, tetapi kita mau katakan amin. Dan melihat, ya Tuhan dan Allahku, karena Engkau telah melihat aku, maka Engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita. Sangat luar biasa. Mari membawa lukamu, kepedihanmu, kesakitanmu, kegagalanmu, kehancuranmu, kebangkrutanmu kepada Yesus, dan alami kuasa kebangkitannya, sehingga suatu hari nanti kita dapat menunjukkan kepada orang lain perubahan yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi kuat, menjadi lebih berharga dari sebelumnya. Kegagalan-kegagalan yang sering terjadi, tidak peduli seberapa hebat dan berbakatnya seseorang, pasti pernah melakukan kesalahan. Kegagalan adalah harga yang harus dibayar dalam usaha menuju keberhasilan. Semua tergantung dari bagaimana kita memperlakukan kegagalan itu. Semakin keras kita berusaha dan belajar dari kegagalan, semakin cepat pula kita mendapat jawaban kegagalan yang Tuhan bisa pakai untuk membentuk karakter dan kedewasaan kita. Kita bisa memandang kegagalan itu sebagai suatu kesempatan untuk belajar menjadi lebih baik. Karena kalau kita lihat, ada pepatah, kesuksesan selalu mengantri di paling belakang. Dan saya selalu melihat, amin, persekutuan kita atau gereja kita mungkin bukan hal yang baru. Sudah hampir mungkin 30 tahun gereja kita berada di Jakarta ini. Ada banyak pergumulan, proses-proses yang Tuhan lakukan. Dan itu adalah bukan sesuatu kegagalan. Mungkin banyak di dalam pemikiran kita, banyak orang kecewa, banyak orang menjauh, bahwa di dalam persekutuan kita, di dalam hal khususnya di dalam manajemen, sangat-sangat lemah. Tetapi saya menyadari bahwa itu adalah suatu proses yang Tuhan mau lakukan. Kegagalan itu Tuhan pakai untuk membentuk karakter dan kedewasaan kita, bahwa kita tidak tergantung kepada manusia untuk kita dapat mendapat jawaban dalam kehidupan kita. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tergantung kepada Tuhan untuk membawa apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Dan kita tadi telah mendengarkan kabar yang sangat luar biasa. Saat ini persekutuan kita ada 5, atau gereja kita ada 5. Dan kita menantikan gereja-gereja baru kembali yang lain. Kita tidak mau melihat dari Pulau Gadung, kita tidak mau melihat dari Muara Karang, kita tidak mau melihat dari Cengkareng, tetapi kita mau melihat dari gereja kita sendiri. Kita mau melihat itu, amin, bahwa Tuhan sanggup melakukan. Tuhan sanggup melakukan, amin, membangkitkan pria dan wanita untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan, bagi namanya. Sebagai ayat terakhir pada pagi hari ini, kita mau melihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang,
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Apa yang kita alami di dalam kehidupan kita, mari kita percaya bahwa Tuhan terlibat, bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk mengalami atau melalui proses-proses yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Apapun kehidupan kita pada saatnya kita alami, atau yang kita dapat merasakan bahwa ada suatu tekanan, dan saya sendiri seperti merasakan sesuatu ketidaknyamanan di dalam kehidupan pada saat-saat ini. Kita tidak bisa lagi seperti untuk berkumpul, mau ke mall, mau ngajak anak-anak untuk seperti mau bersenang atau mau mengunjungi saudara, karena selalu dihantui dengan pandemi yang saat ini. Kita nggak bisa menghindari hal-hal itu, dan kita bisa melihat sendiri bagaimana korban-korban ada di sekitar kita. Tetapi saya percaya bahwa hal itu, dapat membangkitkan iman percaya kita, dapat menolong kita dari rasanya yang tadinya kita mengalami ada sesuatu kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mau melibatkan Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita, Tuhan mau menjadikan kita sebagai lebih daripada pemenang. Dan saya mau katakan kepada kita semua, mari kita melibatkan diri pada hari Sabtu. Kita mau berolahraga, kita mau berfellowship bersama dengan saudara-saudara kita di PTC Pulau Gadung, gereja kita di PTC Pulau Gadung. Kita mau membagikan bahwa ada sesuatu yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan saya. Ada sesuatu yang Tuhan telah lakukan di gereja kami di Kalimalang. Mari menunjukkan bagi mereka. Dan khususnya juga kita bisa mengundang orang-orang yang bisa ikut terlibat. Mari kita berolahraga. Mari kita membawa kesaksian kita, membawa hidup kita. Karena kita adalah, saya mau katakan, kita adalah bukan suatu produk-produk yang gagal, tetapi kita adalah produk-produk atau yang Tuhan mau lakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat merasakan bahwa benar ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan menjadikan kita menjadi bejana-bejana yang bernilai, bejana-bejana yang Tuhan tempatkan di keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, karena kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami di dalam ibadah kami pada pagi ini. Tuhan, Engkau yang berbicara bagi kami, Engkau yang menguatkan iman percaya kami. Engkau tidak menyembunyikan setiap kegagalan yang kami alami, tapi Engkau mau menjadikan kegagalan-kegagalan ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau membentuk, Engkau memproses wanita Samaria ini. Tuhan, Engkau ubahkan. Apalagi kami sebagai orang percaya di tempat ini, Engkau sanggup mengubahkan ya Tuhan. Engkau sanggup menolong kami. Engkau melihat setiap kami ada banyak pergumulan. Kami mau membawa di dalam Engkau Tuhan. Kami mau membawa di dalam doa kami. Kami mau percaya Engkau sanggup Tuhan. Mungkin bagi kami terasa berat Tuhan. Mungkin ada tekanan bahwa kami gagal. Iblis senang sekali memakai kegagalan. Tapi kami mau percaya Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup melakukan. Engkau memulihkan Tuhan. Engkau memberikan jawaban Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah berbicara tentang janji Tuhan. Janjinya yang sangat luar biasa. Kalau saudara pada saat ini belum mengenal akan kasih karunia Tuhan, belum memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara belum mengalami apa yang disebut dengan transformasi di dalam kehidupan,
Saya mau katakan hal yang pertama yang saudara lakukan adalah saudara mengundang Yesus untuk hadir di dalam kehidupan saudara. Katakan, ya Tuhan, datanglah dalam hidup saya. Saya mengundang Engkau. Saya akan meninggalkan dosa-dosa saya. Saya akan meninggalkan kehidupan masa lalu saya. Saya akan mau membawa kehidupan saya di dalam Engkau, di dalam rencana-Mu. Saya mau Tuhan melakukan. Kalau itu saudara bisa mengangkat tangan dan berkata, ya Tuhan, ini aku. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Kalau itu saudara, silakan. Bukan untuk mempermalukan saudara, tetapi untuk membantu saudara untuk tetap berada di dalam iman percaya. Saya memberikan undangan yang kedua pada saat ini. Mungkin selama ini saudara seperti ada di dalam kebimbangan, tekanan, karena apa yang saudara alami adalah kegagalan yang terus menerus. Saya mau katakan kepada saudara, belum terlambat. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Ambil komitmen, ambil waktu berdoa sebelum kita meninggalkan tempat ini. Katakan, Tuhan Yesus, hadirlah dalam hidupku. Tolong saya Tuhan. Kalau saudara mengalami kegagalan, perkatakan di hadapan Tuhan saat ini. Katakan di dalam doa saudara, Tuhan, saya gagal. Saudara bisa maju ke altar. Saudara bisa juga untuk berdoa di tempat duduk saudara. Sebelum meninggalkan tempat ini, ambil waktu yang terbaik. Ini aku Tuhan, saya mau Tuhan melibatkan Engkau dalam hidup saya. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita ambil saat teduh kita. Terima kasih Bapa atas segala waktu yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk jam hari. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Namanya berharap di dalam Engkau. Mari Tuhan kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Amin. Sekali lagi saya memberikan pengumuman bagi kita, khusus untuk minggu ini, sore hari ini tidak ada ibadah di tempat ini karena saya pelayanan di keluarga daripada Joshua, dan pada hari Rabu dan pada hari Minggu sudah berjalan seperti biasa, tetap jam 10.30 dan jam 15.30 untuk sore hari dan jam 19.30 untuk hari Rabu. Dan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita dapat menjalani kehidupan kita yang berkemenangan di dalam nama Tuhan kita. Sebelum kita akan mengakhiri pada kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami dapat beribadah di tempat ini ya Bapa, semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat. Engkau mengasihi setiap kami. Dan kami menerima berkat yang berasal daripada-Mu tercurah di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, maupun yang kuliah, yang sekolah. Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun kami, menguatkan iman percaya kami.
Dan hati kami terfokus di dalam Engkau. Kami mau menerima berkat yang berasal daripada-Mu Tuhan, yang selalu menyertai kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, Engkau memberkati setiap kesehatan kami, keuangan kami ya Bapa. Dan kami tetap memiliki iman yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Dan Engkau mempertemukan kami kembali Tuhan di dalam ibadah-ibadah berikutnya ya Bapa. Dan biarlah kami menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk ya Tuhan apa yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan sertai kami saat kami meninggalkan tempat ini. Engkau pertemukan kami kembali dengan keluarga kami masing-masing ya Bapa, sehingga damai sejahtera yang berasal daripada-Mu tercurah ya Bapa. Dan ada makanan minuman yang tersedia Tuhan, berkati ya Bapa. Segala sesuatu kami kembalikan bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.